Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nelly Yulia Putri, Dewi Yanti, dan Nina Ayu Afwanti ingin mempresentasikan materi terkait dengan kertas kerja. Jangan lupa disimak. Nama saya Nelly Yulia Putri. Untuk materi yang pertama ada definisi kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Contoh kertas kerja adalah program audit, hasil pemahaman terhadap pengendalian intern, analisis, memorandum, surat konfirmasi, representasi klien, ikhtisar dari dokumen-dokumen perusahaan, dan daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh oleh auditor. Selanjutnya adalah materi isi kertas kerja. Kertas kerja biasanya berisi dokumentasi yang memperlihatkan telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, yaitu pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan kedua, yaitu pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu bukti audit telah diperoleh, prosedur audit telah diterapkan, dan pengujian telah dilaksanakan, yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditor. Selanjutnya, yaitu tujuan pembuatan kertas kerja. Ada 4 tujuan penting pembuatan kertas kerja. Di antaranya, 1. Mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. 3. Mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. 4. Memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Untuk selanjutnya, yaitu kepemilikan kertas kerja dan kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. Kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien atau milik pribadi auditor. Namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam aturan etika kompartemen akuntan publik yang berlaku untuk menghindarkan penggunaan hal-hal yang bersifat rahasia oleh auditor untuk tujuan yang tidak semestinya. Auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya 10 tahun, sehingga dapat memenuhi kebutuhan praktiknya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen. Karena sifatnya kerahasiaan yang melekat pada kertas kerja, auditor harus selalu menjaga kertas kerja dengan cara mencegah terungkapnya informasi yang tercantum dalam kertas kerja kepada pihak-pihak yang tidak diinginkan. Aturan etika kompartemen akuntan publik memuat aturan yang berkaitan dengan kerahasiaan kertas kerja. Aturan etika 301 sebagai berikut. Anggota kompartemen akuntan publik tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Maka dari itu, seorang auditor tidak dapat memberikan informasi kepada pihak bukan klien kecuali jika klien mengizinkannya. Untuk
materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja yang baik. Faktor yang pertama yaitu lengkap. Kertas kerja harus lengkap dalam arti berisi semua informasi yang pokok dan tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan. Kedua, teliti. Dalam pembuatan kertas kerja, auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerjanya bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Ketiga, ringkas. Kertas kerja harus dibatasi pada informasi yang pokok saja dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan serta disajikan secara singkat. Keempat, jelas. Kejelasan dalam menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang akan memeriksa kertas kerja perlu diusahakan oleh auditor. Kelima, rapi. Kerapian dalam pembuatan kertas kerja dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya serta memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut. Untuk selanjutnya, ada tipe kertas kerja. Tipe kertas kerja itu antara lain 1. Program audit atau audit program. 2. Working trial balance. 3. Ringkasan jurnal adjustment. 4. Schedule utama atau lead schedule atau pop schedule. Kelima, schedule pendukung atau supporting schedule. Program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu. Sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Dalam program audit, auditor menyebutkan prosedur audit yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, tanggal dan para pelaksanaan prosedur audit tersebut, serta menunjukkan indeks kertas kerja yang dihasilkan. Dengan demikian, program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan program pekerjaan audit. Program audit dapat digunakan untuk merencanakan jumlah orang yang diperlukan untuk melaksanakan audit, beserta komposisinya, jumlah asisten dan audit junior yang akan ditugasi, taksiran jam yang akan dikonsumsi, serta untuk memungkinkan auditor yang berperan sebagai supervisor dapat mengikuti kemajuan audit yang sedang berlangsung. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewiyanti. Baik, di sini saya Dewiyanti. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai tipe kertas kerja. Tipe kertas kerja selanjutnya yaitu ada working trial balance. Working trial balance adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom-kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor, serta saldo-saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan. Working trial balance ini merupakan draft permulaan yang harus dibuat oleh auditor untuk memindahkan semua saldo akun yang tercantum dalam daftar saldo klien. Dalam proses audit, working trial balance ini digunakan untuk meringkas adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor kepada klien, serta saldo akhir tiap-tiap akun buku besar setelah adjustment atau koreksi oleh auditor. Dari kolom terakhir dalam working trial balance tersebut,
Auditor menyajikan draft final laporan keuangan klien setelah diaudit oleh auditor. Draft final inilah yang akan diusulkan oleh auditor kepada klien untuk dilampirkan pada laporan audit. Working Trial Balance ini mempunyai fungsi yang sama dengan lembaran kerja atau worksheet yang digunakan oleh klien dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunannya, laporan keuangan klien menempuh beberapa tahap, yaitu pertama ada pengumpulan bukti transaksi, yang kedua pencatatan dan penggolongan transaksi dalam jurnal dan buku pembantu, yang ketiga pembukuan atau posting jurnal ke dalam buku besar, yang keempat pembuatan lembar kerja atau worksheet, yang kelima ada penyajian laporan keuangan. Dalam proses auditnya, auditor bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan auditan dengan tahap yang hampir sama dengan tahap penyusunan laporan keuangan di atas. Tahap-tahap penyusunan laporan keuangan auditan tersebut adalah: pertama, pengumpulan bukti audit dengan cara pembuatan atau pengumpulan skedul pendukung. Yang kedua ada peringkasan informasi yang terdapat dalam skedul pendukung ke dalam skedul utama. Yang ketiga ada peringkasan informasi yang tercantum dalam skedul utama dan ringkasan jurnal adjustment ke dalam Working Trial Balance. Yang keempat ada penyusunan laporan keuangan auditan. Tipe kertas kerja selanjutnya yaitu ada ringkasan jurnal adjustment. Dalam proses auditnya, auditor mungkin menemukan kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi kliennya. Untuk membetulkan kekeliruan tersebut, auditor membuat draft jurnal adjustment yang nantinya akan dibicarakan dengan klien. Di samping itu, auditor juga membuat jurnal penggolongan kembali untuk unsur yang meskipun tidak salah dicatat oleh klien, namun untuk kepentingan penyajian laporan keuangan yang wajar harus digolongkan kembali. Jurnal adjustment yang diusulkan oleh auditor biasanya diberi nomor urut dan untuk jurnal penggolongan kembali diberi identitas huruf. Setiap jurnal adjustment maupun jurnal penggolongan kembali harus disertai penjelasan yang lengkap. Jurnal adjustment berbeda dengan jurnal penggolongan kembali. Jurnal penggolongan kembali digunakan oleh auditor hanya untuk memperoleh pengelompokan yang benar dalam laporan keuangan klien. Jurnal ini digunakan untuk menggolongkan kembali suatu jumlah dalam kertas kerja auditor, tidak untuk disarankan agar dibukukan ke dalam catatan akuntansi klien. Saya Nina Ayu Afwanti. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai tipe kertas kerja. Tipe kertas kerja selanjutnya yaitu ada 4 skedul utama. Skedul utama adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam skedul pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Skedul utama ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis, yang jumlah saldonya akan dicantumkan di dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Sebagai contoh, skedul utama kas merupakan penggabungan akun-akun buku besar. Skedul utama mempunyai kolom yang sama dengan kolom-kolom yang terdapat dalam Working Trial Balance. Jumlah total tiap-tiap kolom dalam skedul utama dipindahkan ke dalam kolom yang berkaitan dengan Working Trial Balance. Yang kelima, yaitu ada skedul pendukung. Pada waktu auditor melakukan verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien, ia membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkannya. Dalam setiap skedul pendukung harus dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang dicantumkan dalam daftar tersebut. Metode verifikasi yang digunakan pertanyaan yang timbul dalam audit, serta jawaban atas pertanyaan tersebut. Skedul pendukung harus memuat juga berbagai simpulan yang dibuat oleh auditor. Materi selanjutnya yaitu pemberian indeks pada kertas kerja.
Setiap auditor mempunyai cara tersendiri mengenai cara pemberian indeks kertas kerja. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian indeks kertas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap kertas kerja harus diberikan indeks, dapat di sudut atas, di sudut bawah. 2. Pencantuman indeks silang harus dilakukan sebagai berikut. A. Indeks silang dari skedul pendukung ke skedul utama. Rincian jumlah yang tercantum dalam suatu skedul pendukung diberi indeks silang dengan menunjuk indeks skedul utama yang berkaitan yang memuat jumlah tersebut. Pencantuman indeks silang dalam skedul pendukung dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ke A. Sedangkan di belakang angka yang berkaitan dalam skedul utama harus diberi indeks skedul pendukung yang berkaitan. B. Indeks silang dari skedul akun pendapatan dari biaya. Seringkali analisis akun neraca berhubungan dengan analisis akun laba rugi. Oleh karena itu, kertas kerja yang berhubungan dengan akun neraca harus diberi indeks silang dengan kertas kerja yang berhubungan dengan akun laba rugi. Yang C. Indeks silang antar skedul pendukung. Seringkali skedul pendukung tertentu memuat informasi yang berkaitan dengan informasi lain yang tercantum dalam skedul pendukung lain. Untuk menghubungkan informasi yang saling berkaitan yang terdapat dalam berbagai skedul pendukung, diperlukan indeks silang antar skedul pendukung. Yang D. Indeks silang dari skedul pendukung ke ringkasan jurnal adjustment. Setiap jurnal adjustment yang dicatat dalam kertas kerja ringkasan jurnal adjustment harus diberikan indeks silang dengan cara mencantumkan indeks skedul pendukung di belakang jurnal adjustment yang dicantumkan ke dalam ringkasan jurnal adjustment tersebut. E. Indeks silang dari skedul utama ke working trial balance. Indeks skedul utama dicantumkan pada working trial balance agar memudahkan pencarian kembali informasi yang lebih rinci dari working trial balance ke skedul utama. F. Indeks silang dapat digunakan pula untuk menghubungkan program audit dengan kertas kerja. Indeks kertas kerja dicantumkan pada program audit untuk menunjukkan di kertas kerja mana hasil pelaksanaan audit tersebut dapat ditemukan. Yang ketiga, jawaban konfirmasi, pita mesin hitung, print out komputer, dan sebagainya tidak diberi indeks kecuali jika dilampirkan di belakang kertas kerja yang berindeks. Materi selanjutnya yaitu metode pemberian indeks kertas kerja. Ada 3 metode pemberian indeks terhadap kertas kerja. Yang pertama, indeks angka. Kertas kerja utama, program audit, working trial balance, ringkasan jurnal adjustment, skedul utama, dan skedul pendukung diberi kode angka. Kertas kerja utama dan skedul utama diberi indeks dengan angka, sedangkan skedul pendukung diberi subindeks dengan mencantumkan nomor kode skedul utama yang berkaitan. Yang kedua, indeks kombinasi angka dan huruf. Kertas kerja diberi kode yang merupakan kombinasi huruf dan angka. Kertas kerja utama dan skedul utama diberi kode huruf, sedangkan skedul pendukungnya diberi kode kombinasi huruf dan angka. Ketiga, indeks angka berurutan. Kertas kerja diberi kode angka yang berurutan. Materi selanjutnya yaitu susunan kertas kerja. Untuk memudahkan review atas kertas kerja yang dihasilkan oleh berbagai asisten dan staf auditor, berbagai tipe kertas kerja tersebut harus disusun secara sistematik dan dalam urutan yang logis. Angkutan senior yang akan mereview kertas kerja biasanya menghendaki susunan kertas kerja dalam urutan berikut ini. 1. Draft laporan audit. 2. Laporan keuangan auditan. 3. Ringkasan informasi bagi reviewer. 4. Program audit. 5. Laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh klien. 6. Ringkasan jurnal adjustment. 7. Working trial balance. 8. Skedul utama. 9. Skedul pendukung. Dalam butir 3 dicantumkan ringkasan informasi bagi reviewer. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan daftar hal-hal yang memerlukan perhatian khusus bagi reviewer. Materi selanjutnya yaitu pengarsipan kertas kerja. Auditor biasanya menyelenggarakan 2 macam arsip kertas kerja untuk setiap kliennya. Yang pertama, arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan, yang disebut arsip kini current file. 2. Arsip permanen
untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Arsip kini berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja. Arsip permanen berisi informasi berikut ini. 1. Kopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien. 2. Bagan organisasi dan luas wewenang serta tanggung jawab para manajer. 3. Pedoman akun, pedoman prosedur, dan data lain yang berhubungan dengan pengendalian intern. 4. Kopi surat perjanjian penting yang mempunyai masa laku jangka panjang. 5. Tata letak pabrik, proses produksi, dan produk pokok perusahaan. 6. Kopi notulen rapat direksi, pemegang saham, dan komite-komite yang dibentuk klien. Pembentukan arsip permanen ini mempunyai 3 tujuan, yaitu untuk menyegarkan ingatan auditor mengenai informasi yang akan digunakan dalam audit tahun-tahun mendatang. 2. Untuk memberikan ringkasan mengenai kebijakan dan organisasi klien bagi staf yang baru pertama kali menangani audit laporan keuangan klien tersebut. 3. Untuk menghindari perbuatan kertas kerja yang sama dari tahun ke tahun. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.